Pemirsa, keinginan KPU agar Capres dan Cawapres selalu bersama-sama dalam forum debat mendapat kritik dari berbagai pihak. Bahkan ada tuduhan bahwa format debat untuk menguntungkan salah satu paslon. Apakah ada hal yang penting seorang Cawapres berdebat sendiri tanpa ditemani Capres? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara pasangan Amin, Angga Putra, jubir TPN Guntur Romli, dan analis politik Ray Rangkuti, serta jubir TKN Prabowo Gibran, Sheryl Tanzil. Selamat sore semuanya. Saya ingin mengonfirmasi dulu kepada tiga tim paslon. Mungkin dimulai dari Mas Angga terlebih dahulu. Mas Angga, menurut KPU keputusan ini sudah disepakati oleh ketiga pasangan calon. Apakah memang ada pembahasan bersama KPU mengenai hal ini, Mas? Ya, jadi sebenarnya kalau dari hasil rapat yang terjadi tanggal 29 ya, 29 atau 30 gitu ya. Sebenarnya yang sudah disepakati adalah tanggal dan lokasi. Nah, mengenai format dan detail itu akan tim paslon diberi kesempatan untuk memberikan masukan kepada KPU. Cerita menariknya nih, kalau kita bicara tentang tim paslon juga sudah memberikan masukan kepada KPU dari tim Amin gitu ya, dengan bersurat resmi. Beberapa wartawan juga sudah dapat suratnya, di mana tim Amin tetap mendorong untuk adanya debat capres, debat cawapres, dan debat pasangan gitu. Jadi seperti biasalah gitu kira-kira ya, seperti yang kita sudah sering lihat gimana format debat KPU seperti biasa gitu, supaya masyarakat itu dapat masukan bahwa capresnya seperti apa, cawapresnya seperti apa gitu. Jadi kita tahu masing-masing itu punya kemampuan seperti apa gitu, ide dan gagasannya kayak gimana gitu sih Mbak. Jadi sebenarnya yang sudah disepakati berdasarkan laporan tim yang rapat adalah lokasi debat dan jumlah debatnya 5 dan semuanya di Jakarta, serta tanggal-tanggalnya kira-kira apa gitu. Gitu sih Mbak. Jadi hanya lokasi dan juga jumlah debat, tetapi terkait pembagian antara capres dan cawapres yang berdebat atau ditemani atau tidak, ini tidak masuk dalam pembahasan begitu ya Mas Angga ya? Iya, itu nanti dalam bentuk surat resmi dari masing tim paslon untuk memberikan masukannya gitu. Baik. Tim paslon pengennya seperti apa sih gitu ya, usulannya seperti apa gitu, untuk nanti dibahas lagi, tapi kayaknya belum ada rapat lagi kan dengan KPU. Baik, kalau Mas Guntur bagaimana Mas Guntur? Iya, soal perubahan format debat itu sudah disampaikan secara tegas oleh Deputi Divisi Hukum dari TPN Ganjar Mahfud, Bang Todung Mulya Lubis, bahwa dari tim TPN Ganjar Mahfud tidak pernah menyepakati perubahan format debat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga menurut Bang Todung Mulya Lubis, aturan perubahan format debat itu menyimpang dari undang-undang pemilu yang sudah ada. Kemudian yang ketiga juga disampaikan oleh Bang Todung, bahwa apakah kita mau membeli kucing dalam karung, dalam arti bahwa format debat yang harusnya ada terpisah antara capres dengan capres, kemudian cawapres dengan cawapres, itu tiba-tiba formatnya diubah menjadi berbarengan lagi. Nah, ini yang menurut saya yang kita sesalkan, bahwa KPU yang harusnya menjadi wasit yang adil ya, wasit yang harusnya tidak boleh mengubah aturan seenaknya, karena ini soal KPU adalah dia hanya melaksanakan apa yang sudah ada dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah, termasuk juga yang sudah diatur dalam peraturan PKPU. Maka perubahan debat ini ya memang bisa dianggap hanya untuk menguntungkan salah satu pihak yang mungkin ada ketakutan untuk berdebat ya kalau dia sendirian. Ya, dia harus ditemani oleh capresnya, karena mungkin ya dari soal rekam jejak, dari soal pengalaman, juga soal gugup dan sebagainya ya. Jadi ini kembali kepada persoalan pengubahan aturan yang seenaknya oleh KPU yang tanpa persetujuan baik paslon nomor 1 dan juga nomor 3. Jadi bisa jadi tuduhan tadi, kalau ada tuduhan hanya untuk menyelamatkan
salah satu pihak paslon bisa terjadi dan bisa benar. Demikian, Mbak. Oke, baik. Kalau nomor 1 dan nomor 3 mengatakan tidak ada pembahasan atau kesepakatan terkait hal ini, bagaimana dengan tim paslon dari Prabowo Gibran, Mbak Sheryl? Apakah ini sudah ada kesepakatan bersama tim Anda terkait dengan format debat baru ini? Baik, Mbak Sheryl, maaf, modenya masih mute, boleh dinyalakan terlebih dahulu suaranya. Ya, halo Mbak Saki, halo Ya. Mas Angga, Bang Rey, Mas Guntur. Saya tadi cuma mau mengulangi aja kata-kata Mas Angga ya, informasi yang kami dapatkan sama. Kami juga baru tahu tentang lokasi dan waktu, tapi format bagaimana setahu kami di TKN itu belum ada komunikasi terkait dengan kepastiannya bagaimana. Tapi dari tim Prabowo Gibran, kami sudah siap, apapun formatnya kami akan mengikuti ketentuan dari KPU, tim kami siap, itu aja sih Mbak Saki. Oke, siap. Tetapi kalau sikapnya sendiri, apakah inginnya berdebat cawapres dengan cawapres atau setuju bahwa cawapres dengan capres? Kalau kami sih gini, sebenarnya debat ini kan sebenarnya untuk men-entertain masyarakat melihat bagaimana sih sikap dari calon-calon terhadap suatu permasalahan. Jadi ini kan sebenarnya bukan lomba cerdas cermat. Dan kami yakin apapun formatnya, tim pasangan calon kami sudah siap. Tadi yang seperti saya katakan. Jadi tidak ada preferensi khusus begitu, Mbak Sheryl? Oleh KPU. Gimana? Tidak ada preferensi khusus kalau dari tim Prabowo Gibran inginnya seperti apa? Kalau yang lain tadi kan sudah jelas begitu, ayo sendiri-sendiri supaya masyarakat lebih tahu begitu. Tidak ada, karena apapun formatnya, tim kami siap. Mau berpasangan, mau misalnya cawapres digabungkan, tapi ada hadir capresnya, meskipun memberi porsi lebih banyak kepada cawapres, silahkan. Mau cawapres sendiri dipisah dengan capres, silahkan saja. Intinya kami siap. Oke, baik. Bang Rey, apa yang kemudian disampaikan KPU terkait dengan format debat baru ini menjadi perbincangan, menimbulkan pro dan kontra. Kalau Bang Rey sendiri melihat, mengapa perlu ada debat khusus cawapres dengan cawapres tanpa didampingi dengan capres? Perlukah cawapres ini diuji sendiri dalam debat? Ya karena itu satu paket ya, bukan paket yang terpisah-pisah itu. Karena satu paket, dan oleh karena itu keduanya harus diuji dalam 2 format yang berbeda. Bahkan 3 format yang berbeda sebetulnya. Format pertama menguji calon presidennya sendiri, format kedua menguji calon wakil presiden, yang ketiga menguji keduanya dalam satu forum. Maka 5 itu sebetulnya ideal dengan asumsi begini, 2 kali untuk calon presiden secara sendiri-sendiri, 2 kali untuk calon wakil presiden secara sendiri-sendiri, dan 1 kali dipertemukan dalam satu forum. Tapi itu masih bisa juga diubah sebenarnya, misalnya kan kalau nanti calon presiden itu dimungkinkan untuk wakil presiden terlibat di dalamnya. Nah, calon wakil presiden itu sebetulnya yang agak sulit menghadirkan calon presiden di dalamnya. Kenapa gitu? Karena bagaimana wakil presiden kok dibantu oleh presidennya gitu? Kecuali presidennya dibantu oleh wakil presiden, klop gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya menghilangkan debat khusus untuk calon wakil presiden itu adalah kehilangan substantif bagi masyarakat Indonesia gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau argumennya Ketua KPU kan mengatakan ya supaya terlihat kerjasama di antara keduanya gitu. Makanya is okay, argumen itu diterima, makanya harus ada di pertemuan 1 kali. Makanya seperti yang saya sebutkan itu bisa kok dipertemukan 1 kali. Jadi diambil dari 5 itu 1 kali di mana mereka berpasangan ya untuk hadir serta di dalam debat gitu. Tapi justru dengan menguji tersendiri-sendiri itu lebih meyakinkan kita soal cara pandang keduanya gitu dalam forum yang berbeda. Jadi kalau misalnya presiden mengatakan begini, pertanyaan yang sama disampaikan kepada wakil presiden di lain tempat dengan kesendirian, bisa saja juga dia mempersepsikannya beda gitu. Nah dari situ kita udah tahu sejauh apa sebetulnya kolopnya di antara mereka berdua ini gitu. Satu mengatakan A, satu memaknainya B gitu. Dengan pertanyaan yang sama. Misalnya begitu gitu. Justru dengan dipisah-pisah itu akan lebih terang benderang bagi kita untuk melihat apakah apakah pasangan calon presiden ini ya kan satu pemahaman, satu visi, satu misi, satu pengertian terhadap teks yang mereka ajukan kepada KPU gitu. Tapi ini sebenarnya sesuai tidak dengan undang-undang atau peraturan KPU itu sendiri?
terkait dengan format debat baru ini, Bang Rey? Oh, kalau format baru itu sebetulnya menurut saya kalau dilihat di penjelasannya dan di pasal 26 berapa begitu saya lupa, agak kurang tepat itu pemahaman KPU itu. Karena sebetulnya kalau kita paham di bab penjelasannya itu dengan menyebut tidak yang kata serta. Jadi debat calon presiden dengan wakil presiden dan atau debat calon wakil presiden dengan wakil presiden. Kecuali misalnya dikatakan dan dengan atau dan disertai. Nah itu bisa mencampurkan keduanya gitu. Kalau maksud dari aturan itu, meskipun tentu ini bukan soal boleh nggak boleh ya. Cuma kalau kita belajar dari redaksi aturan itu, dia sebetulnya lebih mendesain agar ada debat yang terpisah di antara calon presiden dengan calon presiden, calon wakil presiden dengan calon wakil presiden, malah aturan itu sebetulnya tidak mendesain adanya percampuran gitu loh. Ada pasangan gitu. Kalau aturan itu gitu. Jadi misalnya di aturan itu nggak disebutkan dan atau calon presiden dan wakil presiden. Nah itu kan dan atau itu calon presiden kalau di dalam satu kalimat itu artinya mereka dipasangkan dalam satu forum gitu. Tapi itu relatif kita nggak temukan tuh gitu. Oke Bang Rey. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Kita akan ikuti dulu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ingin tahu juga sebenarnya kalau kemudian nanti format debatnya adalah cawapresnya sendiri tanpa didampingi capres. Apakah dari ketiga pasangan calon ini siap begitu? Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa. Usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Sudah bersama kami ada Angga Putra, jubir dari Amin, Guntur Romli, Ketua Ganjarian Sparta atau Polisi PDIP, kemudian juga Ray Rangkuti, analis politik, serta Cheryl Tanzil, jubir TKN Prabowo Gibran. Saya ingin ke Mbak Cheryl. Mbak Cheryl, kita tahu bahwa setidaknya sepekan terakhir ini begitu ya, banyak kemudian yang mempertanyakan terkait dengan bagaimana mengkampanyekan ide dan gagasan. Nah, debat ini dianggap sebuah wadah yang bisa masyarakat kemudian mengetahui bagaimana ide dan gagasan dari para pasangan calon ini sendiri. Kalau yang tadi dikatakan akan mengirimkan surat, di tim lain akan mengirimkan surat ke KPU terkait dengan format debat. Bagaimana dengan tim pasangan calon Prabowo Gibran? Apakah juga akan mengirimkan surat untuk mengusulkan debat cawapres sendiri saja tanpa capres? Mbak Cheryl, maaf suaranya boleh di mode on? Ya oke, terima kasih Mbak Zaki. Posisinya begini, kami di TKN, kami kan siap dengan apapun formatnya. Kita nggak mengirimkan surat apa-apa saja, sudah ada berupaya penggiringan opini bahwa pasangan calon kami berusaha mempengaruhi KPU terkait dengan format yang menguntungkan pasangan calon kita. Padahal untuk beradu visi dan misi, tentunya dari pasangan calon Prabowo Gibran tidak ada kesulitan. Karena apa? Pak Prabowo orang yang paling berpengalaman menghadapi debat capres untuk kelas nasional ya. Ini adalah kali ketiga dan Gibran sendiri juga saat ini wali kota dan juga sudah melalui ajang debat pada saat dia akan jadi wali kota. Jadi sebenarnya dari sisi pengalaman tidak ada masalah. Dari visi misi kami juga kuat di visi misinya. Tim pakar kita adalah orang-orang yang pernah menjabat di eksekutif dan banyak orang-orang pintar lainnya. Dan saya juga ingin mengedukasi masyarakat ya. Sebenarnya debat itu tidak untuk hanya beradu visi misi. Ini bukan cerdas cermat. Debat adalah kita ingin memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana sikap dari para calon pemimpin ini terhadap suatu permasalahan. Jadi ini bukan hanya komunikasi, bukan hanya beradu visi misi seperti cerdas cermat ya. Karena kalau kita hanya beradu kepintaran, ya kita serahkan aja dong para profesor-profesor hebat di Indonesia untuk menjadi capres, cawapres, menjadi kandidat-kandidat. Di sini kan kita ingin melihat seperti apa sih sikap mereka terhadap suatu permasalahan. Dan terkait dengan debat ini, ya kami siap apapun itu. Kita tahu Gibran sendiri sebelum menjadi wali kota, dia adalah pelaku ekonomi. Tentunya untuk isu-isu ekonomi, UMKM, kami akan sangat kuat. Pak Prabowo juga, dia juga seorang bisnismen, ada latar belakang punya usaha, dan juga dia adalah salah satu dari pelaku sejarah. Kita lihat bagaimana di CSIS, Pak Prabowo dengan lancar bisa menjawab berbagai pertanyaan dari sekitar 70-an atau mungkin lebih kepala perwakilan duta-duta besar. Tidak ada masalah dan saya hadir ya dalam beberapa kali belusukan ke daerah Mas Gibran dan sebenarnya dialog-dialog itu kan ada di mana saja, setiap belusukan itu terjadi dialog dan dialog-dialog ini sebenarnya yang ingin
kita gencarkan ya ketika pasangan kami bersafari di keliling Indonesia. Oke. Bagaimana Jadi melihat Mbak visi Ceril misi intinya ini siap betul-betul untuk applicable. berdebat Visi cawapres misi ini sendiri, applicable tetapi tidak dengan ingin kondisi masyarakat. mendorong KPU begitu. Jadi pasrah saja apapun keputusan KPU, apakah akan sendiri atau didampingi capres, tetapi siap gitu. Tetapi kalau dari tim Anda sendiri tidak ingin kemudian mendorong atau mengusulkan, itu tidak akan ada seperti itu berarti ya? Maaf, jangan diartikan seperti itu ya. Kami tidak ada bahasa tidak ingin mendorong atau mengusulkan. Karena begini, Artinya akan menguraikan surat juga karena kami seperti cukup yang siap, lain atau kami sangat tidak? siap. Kami tidak masalah apapun keputusan KPU. Kalau teman-teman dari pasangan calon lain, tim ses ingin bersurat, mengusulkan posisi atau formasi yang lebih tepat untuk calon-calonnya, monggo aja, kita nggak ada masalah. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Mas Angga. Mas Angga, kalau menurut Anda begitu, format debat seperti apa yang tepat di luar apakah cawapres sendiri atau cawapres dengan capres begitu? Tadi dikatakan jangan sampai kemudian debat ini hanya selayaknya cerdas cermat saja gitu. Ini kan harusnya tadi kalau menurut Mbak Ceril juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau Anda melihat untuk saat ini debat seperti apa yang ideal sebenarnya untuk kemudian dipertontonkan ke masyarakat untuk juga masyarakat bisa melihat bagaimana ide dan gagasan dari pasangan calon ini sendiri? Ya, kalau dari kami sih melihat bahwa format-format yang kemarin itu sebenarnya sudah baik ya, gitu dari 2019, 2014 gitu sudah oke, masyarakat jadi paham. Tapi memang yang perlu ditingkatkan adalah partisipasi publiknya gitu, di mana semakin banyak partisipasi publik bisa terlibat gitu ya. Ada banyak NGO, ada banyak kelompok masyarakat sipil yang bisa diajak dalam tema-tema yang disajikan KPU sehingga benar-benar menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Karena kalau hanya panelis yang diisi oleh akademisi gitu bisa jadi masalahnya kurang membumi kira-kira gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kelompok masyarakat sipil di sana, ada pegiat lingkungan misalnya ketika isunya lingkungan, ada pegiat UMKM, kita ngomongin UMKM gitu. Ada ketika bicara tentang kemiskinan, ada pegiat miskin kota di situ, itu jadi hal yang baik untuk memperkaya dan kita bisa melihat gimana para capres dan cawapres ini melihat masalah dan bagaimana mereka memikirkan. Karena kan sebenarnya gini, dalam konteks HRD pun ketika kita kerja kita selalu dites gimana cara kita problem solving, dan selayaknya ketika misalnya kita mau memilih pemimpin, ada capres cawapres di situ, kita perlu lihat bagaimana sih caranya capres cawapres ini problem solving, visinya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Jadi sebenarnya memang kalau ditanya apakah format yang paling ideal, sebenarnya yang ideal itu sudah pernah kita lakukan gitu ya, sejak 2014 sampai 2019. Tinggal memang inovasinya mungkin pelibatan publik lebih banyak. Karena masalah-masalah yang ada di publik itu banyak dan sebaiknya banyak yang terwakili. Dan lagi misalnya lokasi gitu ya. Kenapa sih nggak di 5 pulau besar yang ada di Indonesia kira-kira gitu, karena kan ada 5 kali debat sehingga masyarakat yang ada di pulau-pulau itu juga terwakili. Kira-kira gitu kalau ditanya bagaimana debat yang ideal, kira-kira gitu Mbak Zaki. Oke, baik. Nah, Mas Romli tadi Anda mengatakan begitu ya bahwa apa yang kemudian ditetapkan ataupun yang disepakati menurut KPU ini bisa menguntungkan salah satu pasangan calon. Tapi tadi Mbak Ceril mengatakan dan membantah bahwa ini menguntungkan tim pasangan Prabowo dan Gibran. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, itu akan kembali kepada sikap dari 3 tim paslon ini kan. Yang tidak ada keberatan dengan perubahan format debat itu kan hanya paslon nomor 2. Sementara kami dari 03, kemudian Mas Angga dari 01 itu kan secara tegas keberatan, dan kami sendiri menganggap dari tim kami bahwa perubahan debat itu yang tanpa kesepakatan dari semua tim, dari semua paslon, dan juga itu merupakan penyimpangan terhadap undang-undang. Jadi kita bicara dulu soal permainan, aturan permainan yang harusnya tidak boleh diubah-ubah sedemikian seenaknya sendiri ya. Apalagi pertandingan ini sudah dimulai. Karena itu ya kalau muncul kecurigaan ya bahwa ini pesanan dari satu pasangan yang ada kekhawatiran untuk tampil dalam debat, ya ini masuk akal dan wajar. Nah kalau memang merasa 02 dirugikan dengan opini tersebut, ya kalau pasangan 02 merasa dirugikan dengan opini tersebut, secara masuk akal harusnya kan protes. Tapi ini kan tidak protes, malah tidak melakukan apa-apa, hanya bersifat pasif. Nah ketika bersifat pasif itu kita mulai bertanya-tanya, jangan-jangan memang pasangan 02
yang diuntungkan oleh perubahan debat tersebut. Kalau memang merasa dirugikan, seharusnya pasangan 02 ini kan protes ke KPU bahwa Mas Gibran siap untuk cawapres sendirian, tidak perlu dibarengi oleh capresnya. Ya dia harus protes dong. Ternyata kan tidak, malah menganggap bahwa ya secara pasif hanya menerima apapun keputusan KPU, bahwa jelas-jelas ini merugikan ya terhadap publik, karena publik ingin melihat debat ini juga secara terpisah karena aturannya memang seperti itu. Ada debat capresnya, ada debat cawapresnya, agar publik juga bisa menilai. Karena ini juga persoalan bukan hanya hiburan politik, tapi dalam proses pemilu yang paling penting adalah pendidikan politik. Bagaimana masyarakat bisa melihat visi misi, bagaimana masyarakat melihat konsistensi dari ucapan dan tindakan, kemudian masyarakat juga bisa melihat rekam jejak, dan disitulah memang sangat diperlukan debat secara terpisah, karena itu sesuai dengan aturan yang selama ini sudah berlaku, aturan antara capres dan terpisah dengan cawapres, dan itu adalah sikap dari kami 03 dan juga 02. Nah, saran saya, kalau memang 02 merasa ya dirugikan dengan opini tersebut, ya protes dong, jangan cuma diam. Begitu, terima kasih. Jangan pasrah begitu ya. Jadi Mbak Ceril merasa tidak dirugikan begitu Mbak Ceril? Iya, menurut saya gini, Mas Guntur ini lucu ya, dan silakan aja beropini. Tapi kami cukup secure dengan kondisi kami. Lalu kenapa kami mesti protes-protes? Silakan aja kalau tim Mas Guntur mau mengirim opini publik, silakan. Dan kalau dikatakan oleh Mas Guntur bahwa masyarakat perlu untuk mengetahui visi dan misi setiap calon, kami setuju, itu wajib. Dan kami juga resmi punya banyak website, punya berbagai platform, bisa tinggal diklik ya www.prabowogibran2.id, itu lengkap visi misi. Dan setiap turun ke lapangan pun, apakah kami tidak melakukan dialog dengan masyarakat? Melakukan. Di Makassar misalnya, kami menemui Karang Taruna, terjadi dialog. Di UMKM, kami juga menemui simpul-simpul UMKM, terjadi dialog juga dengan Gibran. Lalu kami juga berkumpul dengan para influencer milenial di Makassar, terjadi dialog juga. Masalah gini, dialog itu kan bukan hanya di kampus-kampus atau di ruang-ruang formal. Dan ketika kami melakukan dialog ke masyarakat langsung, apakah itu tidak dihitung sebagai dialog? Dan saya bingung ya, kenapa harus kita protes gitu loh. Kalau misalnya ada tim lain yang protes, ya silakan aja protes. Kalau misalnya Anda merasa ini apa yang dikatakan KPU ini bertentangan tidak dengan undang-undang? Dan harus protes gitu loh. Mbak Ceril, tetapi Anda merasa tidak keputusan KPU ini bertentangan dengan undang-undang atau PKPU itu sendiri? Begini, kami percaya bahwa sistem sekarang yang ada, Bawaslu dan KPU, itu sudah tepat dan baik. Jadi kami mengatakan kami siap. Apapun format yang akan ditentukan, ya kami siap aja. Jadi lucu ya, ketika kami di posisi yang siap aja dan kita nggak ikutan protes, lalu kita dituduh bahwa kita mendapat keuntungan. Ya, kecuali kalau kami mengatakan tidak boleh ada pengubah format. Itu baru boleh dibilang kami. Anda nggak konsisten. Baik, Bang Rey mungkin bisa menengahi. Bang Rey, kalau dari pandangan Bang Rey sendiri bagaimana terkait dengan dikatakan ada pihak yang diuntungkan, lalu kemudian karena tidak melontarkan keberatan atau mungkin tidak merasa bahwa tidak perlu gitu protes kepada KPU karena merasa ya sudah terima saja, ini juga apapun keputusannya akan dilakukan begitu. Kalau Bang Rey melihat dari ini baik seperti apa, Bang Rey? Apakah memang ada yang diuntungkan begitu, Bang Rey? Iya, sebetulnya apapun desainnya bisa saja menguntungkan 1-2 calon. Ya. Itu sangat mungkin. Oleh karena itulah kemudian setiap pasangan calon itu diundang untuk berbicara tentang desain apa yang kira-kira mempertemukan mereka semua. Nah, sekarang kita sudah dengar. Pertama, tidak ada pembicaraan soal model desain yang disebutkan oleh KPU yang sekarang. Pertanyaannya dari mana KPU mengusul membicarakan itu format yang sekarang ini gitu. Sementara belum dibicarakan dengan para tim pasangan calon presiden gitu. Nah, yang kedua adalah kalau menurut saya begini, kalau itu sudah merupakan ketetapan KPU, yaitu ketetapan yang tidak disetujui oleh setidaknya 2 pasangan calon presiden gitu. Karena bagaimanapun ya ketetapan ini harus tetap mendapat persetujuan dari 2 pasangan calon presiden. Nah, keduanya itu keberatan karena menganggap bahwa tafsir terhadap aturan itu nggak begitu. Tadi memang saya sudah menyebutkan tadi kan, kalau kita baca penjelasan dari undang-undang itu, di situ itu memang dipisahkan. Jadi debat calon presiden 3 kali dan debat calon wakil presiden 2 kali.
Itu artinya itu dua kegiatan yang terpisah antara debat calon presiden satu hal dan debat calon wakil presiden satu hal yang lain. Kalaupun mau dipertemukan seperti yang saya sebut tadi, moderatnya itu ngambil satu. Nah, 2 kali calon presiden debat sendiri-sendiri, 2 kali calon wakil presiden debat sendiri-sendiri, 1 di antara 5 kali itu mereka debat secara bersamaan. Nah, itu mungkin yang paling bisa dimaknai dari penjelasan itu. Nah, dengan begitu kreasi yang dibuat oleh KPU sekarang, yaitu ini kan sebetulnya kan semuanya dalam satu paket gitu loh. Jadi calon presiden wakil presiden itu dalam 5 kali tampil itu semuanya hadir gitu. Cuma kalau kata KPU porsi membicarakan itu berbeda. Nah, porsi pembicaraan ini juga nanti jadi masalah. Yang disebut dengan porsi pembicaraan itu kayak apa? Apakah misalnya 100 menit untuk presiden, 50 menit untuk wakil presiden. Nah, itu ngaturnya bagaimana nanti? Sayangnya memang Bang Rey kita sudah mengundang kepada presiden, wakil KPU. presiden gitu. Iya, sayang kita sudah mengundang KPU juga untuk diskusi kita pada sore hari ini. Sayangnya memang belum ada jawaban atau tidak bersedia hadir dari pihak KPU untuk ikut berdiskusi dalam diskusi kita sore hari ini. Baik, Mbak Sheryl, Anda ingin menyampaikan statement juga begitu. Jadi kalau misalkan kemudian nanti cawapres ini sendiri, artinya tidak masalah begitu ya. Pokoknya dari tim Prabowo Gibran sudah siap apapun format yang diberikan oleh KPU begitu ya, Mbak Sheryl? Ya, Mbak Saki betul. Dan ini saya juga mau pamit ya, karena saya bentar lagi ada live TV One. Cuma intinya begini, dari survei-survei pasangan kami ini cukup unggul. Dan ini membuat sepertinya mungkin ada pihak-pihak pasangan calon lain yang cukup kebakaran jenggot gitu ya. Jadi harus melontarkan provokasi-provokasi pada tim kami. Tapi kita sih fokus aja, kita tetap turun ke lapangan, banyak belusukan, menyerap aspirasi, dan apapun juga nanti debatnya, mau sendiri-sendiri, mau berdua, kita siap Mbak Saki. Terima kasih, saya pamit dulu. Baik, terima kasih atas waktunya dari jubir TKN Prabowo Gibran, Sheryl Tanzil. Dan kami akan melanjutkan perbincangan. Mas Guntur dikatakan tadi seperti kebakaran jenggot dan ada provokasi di sini. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, kebetulan saya ada jenggot cuma tidak terlalu panjang, tapi agak sulit kalau kebakaran. Kemudian terkait dengan tim kami sudah mengatakan keberatan dan menolak perubahan format debat tersebut karena itu merupakan penyimpangan terhadap undang-undang dan juga pelanggaran terhadap aturan permainan karena pertandingan ini sudah dimulai. Kemudian juga ya kalau kami menganggap bahwa kalau ada dugaan bahkan tuduhan ada pihak yang takut seperti Gibran yang takut untuk debat sendirian, ya masuk akal. Apalagi tadi si Sheryl kan juga mengingatkan bagaimana Gibran juga tidak pernah datang dalam debat-debat atau dialog-dialog di kampus ya, mungkin kan takut isinya kelihatan. Karena apa? Ketika itu dihadapkan dengan mahasiswa yang kritis, kemudian juga profesor yang luar biasa, maka mungkin ada kegugupan. Ya, itu berbeda. Misalnya apa yang dipamerkan dengan dialog misalnya di beberapa tempat yang mungkin itu hanya konstituennya sendiri, masanya yang didatangkan sendiri, atau bisa jadi juga pertanyaannya disiapkan. Ini kan model kelompok pencapir zaman Orde Baru, atau dialog model Kim Jong-un yang di Korea Utara yang semuanya direkayasa, maka itu berbeda dengan dialog di kampus yang harus menghadapi mahasiswa yang kritis, profesor, guru besar yang juga kritis, dan disitulah kita melihat bahwa mungkin saja bahwa dugaan, bahwa tuduhan Gibran takut untuk berdebat sendirian bisa masuk akal dengan ketika kita melihat rekam-rekam jejak sebelum ini di mana Gibran juga menghilang dari acara-acara debat dan dialog di kampus, kecuali di acara-acara yang diadakan oleh kelompoknya sendiri, oleh masanya sendiri, dan bisa jadi pertanyaan juga sudah disiapkan dan mungkin juga template jawabannya. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Mas Angga, Anda mau menanggapi Mas Angga? Kalau misalnya berdasarkan catatan kami ya, pasangan kami adalah salah satu yang paling rajin datang ke acara debat yang disiapkan oleh kampus, dan bagaimanapun tercatat yang sudah kami catat sampai tanggal 20-an November itu kita sudah datang di sekitar 20-an acara yang bicara tentang gagasan, baik itu capres maupun cawapres. Sehingga bagi kami debat itu salah satu hal yang biasa gitu ya, hal yang bukan hal yang baru buat Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Rekam jejak mereka sejak mahasiswa sudah cukup panjang. Debat adalah salah satu kesempatan untuk mereka menyampaikan secara luas
tentang gagasan dan pikiran mereka dan kemampuan misalnya problem solving ketika ditanya oleh panelis-panelis gitu. Jadi ini adalah haknya masyarakat sebenarnya untuk dapat gambaran tentang pemimpin mereka akan seperti apa, sehingga didorong untuk semaksimal mungkin para capres dan cawapres mengeluarkan kemampuan maksimalnya tadi. Jadi jangan cuma ada di forum-forumnya sendiri, tapi juga datang ke forum-forum yang netral dan kalau bahasa kami adalah netral dan hostile gitu kira-kira. Sehingga kemampuan capres dan cawapres itu benar-benar teruji, gagasannya bisa jadi berubah gitu ya, setelah dikritisi gitu jadi lebih tajam. Sehingga Indonesia akan dapat pemimpin yang terbaik untuk mereka di 2024 sampai 2029. Gitu kira-kira Mas. Baik. Bang Rey, kalau dari Bang Rey sendiri seperti apa? Karena kalau ada pernyataan Perludem juga yang menyatakan bahwa ada tindakan yang tidak biasa dari KPU begitu ya terkait dengan format debat cawapres ini. Ini ada 2 tim yang kemudian akan melayangkan protes begitu Bang Rey. Bagaimana kemudian dari sikap KPU seharusnya dan kalau kemudian KPU tetap kekeh begitu dengan format yang mereka inginkan atau yang mereka sudah sepakati sendiri begitu. Nah ini bagaimana Bang Rey? Iya, kecurigaan ada apa dengan KPU itu ya memang makin mendapat legitimasi. Karena faktanya kan 2 dari 3 pasangan calon presiden ini protes format perubahan itu gitu. Nah kalau 2 dari 3 ini protes, maka pakai dasar apa KPU menetapkan format baru? Kalau terus dipaksakan, ya tentu pertanyaannya ada apa dengan KPU kok? Yang berkepentingan dengan debat itu kan sebetulnya bukan KPU tapi paslon gitu dan masyarakat tentu saja secara umum. Nah sekarang masyarakat dulu kalau kita baca-baca di berbagai media sosial itu inginkannya itu ya format kayak 2019. Jadi calon wakil presiden itu ya sendiri-sendiri, calon presiden itu ya sendiri-sendiri. Itu juga yang kita baca kan di media sosial saat ini gitu. Sehingga kalau saya baca gitu ya, kalau berita tentang soal perubahan debat itu tanggapannya di bawah banyak sekali komentar-komentar ya, yang pada dasarnya menyayangkan kalau sampai tidak ada ya debat sendiri-sendiri antara calon wakil presiden. Karena memang secara magnitud ya, yang ditunggu orang ini adalah penampilannya Gibran kan sebetulnya gitu. Kalau secara magnitudnya gitu, penampilan beliau untuk di dalam forum-forum debat gitu. Nah, anehnya ketika publiknya sangat ingin serius ya melihat pertunjukan itu malah ya kan dikaburkan oleh KPU dengan membuat format seperti yang sekarang gitu. Maka lagi-lagi pertanyaannya adalah ada apa dengan KPU itu satu. Nah, yang kedua saya mau menanggapi tadi itu Cheryl, sayang dia udah pergi. Agar tidak seperti cerdas cermat. Banyak format yang dipakai itu. Misalnya dengan mengurangi durasi pertanyaan dari panelis. Biarkan saja antara pasangan calon presiden jual beli isu gitu, jual beli ide gitu. Jadi porsi untuk mereka diperbanyak. Kalau bisa 1 jam dari 150 menit itu porsinya adalah jual beli ide. Jadi apa aja dipertanyakan dari tema yang sudah disebutkan di atas gitu. Sementara pertanyaan panelis itu cukup 50 menit yang terakhir gitu atau yang di depan gitu. Nah sehingga dengan begitu kita tidak menonton satu debat yang monoton gitu. Tapi dengan mereka dipersilakan untuk saling mengungkap, ya, memaknai, mempertanyakan, mungkin debatnya jauh akan lebih seru gitu. Oke, baik. Kita akan lihat apakah kemudian KPU akan mengubah lagi begitu format dari debat cawapres ini sendiri. Seharusnya kalau ini memang berdasarkan kesepakatan, kalau sudah ada 2 yang protes, ini KPU harus memikirkan ulang terkait dengan format debat cawapres ini sendiri. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Mas Angga, Mas Guntur Romli dan juga Bang Rey Rangkuti, serta tadi juga sudah ada Mbak Cheryl Tanzil yang bergabung. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.